Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopran Tarsya. Saya membuat video ini karena saya disuruh dosen saya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke videonya aja. Baiklah, kita sudah berada di videonya. Kali ini saya akan membuat tugas dari dosen saya ini. Yang pertama, buatlah masing-masing satu soal yang menggunakan kondisi berikut dan gunakan input pada Java. Oke, mari kita lihat di sini. Satu ada if statement, dua ada if else, tiga if else if, apa ini? Step if statement, lima switch case. Buatlah masing-masing. Soal kita cari sendiri. Ya udahlah, kita bikin. Yang if statement ini gampang, ejet. Tapi soalnya di mana ya? Bisa sendiri lah. If apa ya? Tapi soalnya. Pelet kali ya. Kita bikin dulu ya. Apa misalnya ya? Soalnya saya buat dosen ya, seorang guru aja. Guru meminta sebuah program yang bisa cetak sebuah nilai kah? Apa ya? Memberikan menginput lah, bisa menginput sebuah nilai. Misalnya nilai diminta tuh misalnya jika nilainya di atas 75 misalnya kan, di atas susah kali, di atas 75. Selamat Anda lolos remedial. Oke. Kalau misalnya ini kan mintanya cuman minta if aja, nggak pakai else. Kita bikin aja langsung ya. Kita bikin project baru lah ya. Java Pen, Java aplikasi, next. Java kita namakan ya? Kita namakan decision struktur pada Java. Kita namakan decision ya. Decision. Betul kan tulisannya? Decision, betul kan? Decision salah. Memang kan nggak bisa baca. Decision. Oke, decision. Finish. Sudah terbuat. Package-nya apa namanya? Decision. Jelas kan package-nya? Apa ini? Gantilah namanya. Hebat. Kita hilangkan komponennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Apa nih? Preview vector. Oke, decision. Namanya sudah jadi decision ya. Nah, ini apa saja sisanya? Oke, rapikan dulu ya guys. Apa nih? Go. Oke, langsung saya kita bikin programnya. Pertama sini ada paket itu sudah namanya decision kan. Kelasnya sudah namanya decision. Oke, salah lah, kita bikin kelas apa ini? Belum bikin apa ya? Apa kelasnya? Pantas lah. Soal 1. Nah, itu dia. Apa nih? Hapus. Delete. Delete. Oke, soal 1 Java kan sudah ada sih package saja. Season 1. Hapus, kita rapikan. Oke, package udah jadi, namanya decision, public class-nya namanya salah 1. Oke, langsung kita bikin metodenya maaf ya, kasar. Kita bikin metode utamanya. Kok bisa? Sort, get tab. Toh. Apa nih, nggak bisa? Rusak nih. Rusak.
Rusak nih. Mana mana. Delete. Delete. Oke, bikin lagi Java kelasnya. Namanya soal 1. Soal 1. Ini kita tes. Woi, paketnya hilang. Ah, siap. Alas ya. Oh, astagfirullahaladzim. Namanya soal 1. Soal 1 kita bikin apa ya? Metode utama. Weh, nggak bisa. Oh, salah, Jo. PSPM, maaf. Pantas nggak bisa. Wah, itu dia. PSPM. Nggak ya, PSPM. Public Static Point Man singkatannya. PSPM. Oke, string argumen. Kita bikin deklarasinya. Misal tadi berapa minta ya? Terus saya lupa. Mintanya 75 ya. Berarti sini deklarasinya int tuh apa tadi 75 ya, salah, nilai sama dengan 75. Kita bikin logikanya, logika perhitungannya, decisionnya, alamak, logika perhitungan mana ya, if tulang kurung sama dengan nilai kita buat sama dengan, berarti kan nggak dari 75 ya, 75 ke atas misalnya itu 75 nih awal, maka inputannya apa tadi, selamat adalah remet, selamat anda lolos med. Kita coba ya. Loh, nggak bisa. Rusak. Ayah. Run file. Tuh. Sama lolos med, kan nilainya 75 kan. Kita rubah jadi 60. Nggak ada. Outputnya ada, cuman ya boleh sukses. Cuman kan nggak masuk ke kondisi pertama kan, nggak ada. Berarti nggak ada inputannya. Output ya, salah. Outputnya ada. Yang ini inputannya bukan dari user ya, kita bikin inputannya dari user. Jadi kita pakai apa ya? Ada 3 di sini. Ada scanner, Goption sama buffer reader ya. Aduh, nggak paham lagi yang itu buffer reader. Goption apa lagi? Coba lihat ke scanner ya. Dikit-dikit paham nih. Import. Kok nggak mau? Oke. Nggak mau. Import. Kita bikin kelas scannernya dulu ya. Apa namanya? Java util scanner. Oke, itu langsung tab Roma. Habis itu kita bikin apa ya, objeknya kayak nyentek dulu bentar ya, sorry ya nyentek. Oh ini ya, bikin apa objeknya, scanner input, scanner, thank you. Ini scanner system in. Scanner input. Oh, scanner, iya kah? Udah besar kah? New scanner system in. System in. Kita coba. Oke. Apa salah? Bukan itu ya. Tadi apa?
sorry soalnya hampir sama ya, nyontek dikit ya, mohon maaf jika soalnya sama. Nanti kita cari soal yang beda dari situ. Apalagi ya, input scanner. Oh iya, kita bikin apanya, input dan bentuk apa ya, kok mau sort 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 sort. Aduh, gimana nih? Eh, ini ya, sort print ln, masukkan nilai ujian anda. Ente nilai input sih ente. Sort, oh mau, masukkan nilai anda. Oke, sudah. So, kita bikin tipe datanya int nilai sama dengan next ya, next. Salah lagi ya, apa lagi tadi, next lin input ya, objek ya, next input next int. Kita pakai ini, kosongin. Baru kita tes cara. Bisa nih, masukkan nilai misalnya 50, 70. Aduh, kok kayak gini ya, 60 tuh nggak ada ya, karena kalau kita bikin 80 lagi nggak looping, lumayan salah. Sorry, ini 80 tuh nama underscore estimate. Oke, hal pertama hasil, walaupun nyontek, mohon maaf sekali lagi, nggak terlalu jago nyari soal. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke soal 2. Soal 2 ya. Aduh, bingung lagi apa kelas. Soal 2. Oh iya, fungsinya tadi belum dijelasin ya. Ya pokoknya ini cuman, ini bikin objeknya saya berupa input kan. Yang ini cuma untuk ngeluarin yang ini ya, apa nih, masukin nilai anda, cetak dia, terus kita disuruh ngisi itu nilainya yang kosong nih, nilai kosong tuh, sama kita tentukan tipe datanya. Tipe datanya int, nilai bilangan bulat nggak berkoma. Nah, ini decisionnya, kemungkinannya misalnya nilainya di bawah 75, ya nggak ada apa-apa, kosong dia. Kalau di atas 75 akan cetak selamat Anda lolos payment. Gitu, simple sih ya, saya jelas. Gak tau lah ngerti apa tidak kan. Oke, masuk ke soal kedua. Oh, salah buka. Soal kedua. Dulu ya, close. Soal kedua dari ini pakai if statement ya, if statement. Oh, ini bisa nih yang tadi nih. Ini aja pakai soal pertama nih, if statement ya. Ini kemungkinan di
di bagian F ini ada kondisi else gitu yang tidak terpenuhi. Kita bikin else dengan else, terus kita bikin outputnya apa. Outputnya misalnya kalau kemungkinan pertama kita terpenuhi, kita bikin selamat mohon maaf under remet, selamat under remet, itulah kita bikin selamat under remet. Remet real, kita tes ya, run file. Sini saya salah nih. Kenapa ada 8 sini? Imposter. Nih, kalau kita masukkan nomor 75, salah lagi ya. Di sini di bawah nih, di terminalnya. Tengok di terminalnya. Tuh, 75. Dia masuk kemungkinan pertama if nilainya lebih sama dengan 75. Enggak. Berarti nilainya di atas 75 ya. Di atas 75 sampai 100 tuh outputnya selamat Anda lolos. Coba kita bikin di bawah 75 misalnya. Sangat 74 kan, 74. Tuh, selamat Anda remet. Berarti kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan masuk ke else gitu. Terusnya apa? Selamat Anda remet outputnya. Jadi begitu, simpel. Berarti soal pertama kedua sudah ya. Kita masuk soal ketiganya. ls ini kemungkinannya banyak ini ya. Apa kita soal pakai yang ini aja ya? Pakai ini aja lah mungkin ya. Else if suka nilai. Oke. Apa bikin baru aja kita? Yalah, bikin baru ya. Masa soal itu ya, kita cari internet. Ini kayak cari ganti nama gimana? Soal ketiga lagi. Soal 3 vektor. Nah nih, rubah nih soal 3 kan. Kita cari dulu soalnya di internet ya. Udah lama. Kan cari jalan. Nih kak, kita copy ada nggak? Kok itu cuman jadikan soal tentang kondisi apa nih? Decision untuk soal soal pertama ya. Anda manajer proyek sebuah perusahaan. Proyek Anda mengalami penundaan karena masalah teknis tidak mau. Berikanlah karena ajar Anda mengambil penyelesaian masalah itu. Ya, apa ini soal? Tidak paham. Beberapa menikah penyual kerabat 3 alternatif. Oh, ini ada nih. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan 3 ya. Oke. Anda diminta membantu manajer. Lakukan langkah-langkah yang ada rekomendasi ketiga atau sebelum buat rekomendasi. Pertama, foto biaya. Waduh, saya nggak ngerti, woy. Nggak bisa kali yang lebih mudah. Woi, apa nih? Kayak salah komennya. Pemrograman. Berat ya. Pengomongan lanjutan ini kategori. Kurus, normal, gemuk. Ada 3 nih kemungkinannya. Iya. Kita baca dulu. Ngerti lagi. Program meminta pengguna masuk pengibadah dalam diameter. Aduh, pakai logika perhitungan lagi. Lalu meminta yang berat tinggi dan menampilkan kategori. Plus soalnya sini menentukan kategori berat berdasarkan ya. Berat.
berat sih sebenarnya, bisa ya kan logikanya itu ya. Berat ini tinggi dikali tinggi dengan berat. Misalnya ini berat ya, IMT nih. Program harus meminta pengguna masukkan tinggi badan dalam diameter, oh ya, 3 meter 3 meter gitu. Oh, ring basket, boy. Salah salah. Dan berat badan dalam kilogram. Ini berat badan. Apa nih? Dibagi kali tinggi. Tinggi kali tinggi dulu. Apa nih kali tinggi nih? Cobalah kita bikin ya. Susah dikit, agak lama ini. Lebih menantang. Saya penasaran kayak mana bikinnya. Nggak bisa dikecilkan kah? Ini dia. Kita ambil yang soal 5 nih, pengembangan lanjut. Buatlah sebuah program sederhana menggunakan ILFs. Menentukan kategori berat badan berdasarkan indeks massa atau IMD. Berikut kategori rumusnya. Rumusnya dikasih, alhamdulillah, nggak perlu nyari lagi. Oke, kita bikin dulu. Up, geser dulu. Rapikan dulu ya. Nggak enak dipandang. Kita bikin logikanya. Wah, pada ini pakai apa ya? Alamak, pening gue. Scanner ya? Boleh lah pakai scanner, lebih gampang soalnya. Nanti kita import Java, udah apa ya? Util scanner. Apal kan? PSBM bukan short, salah. PSBM. Oke, berhasil. Ini kan ada 3 kondisi ya. Oh ya, kita pesnya nggak lupa. Tadi apa ya? Objeknya kemana tadi? Scanner. Oh, kayak ingat nih. Input. Ingat rupanya. Oh iya, ini scanner. New scanner. New scanner. Lu susah kali nulisnya. Oke, ini sistem in, masih ingat lagi saya. Sistem in. Saya suka tantangan. Kayaknya ya. Kayak munafik lah ini. 1 scanner. Kita bikin inputannya gimana? Sort, masukkan tinggi ya. Masukkan tinggi badan. Tinggi badan. Iya. Pertama tinggi badan ya. Masalahnya meter. Koma kah double? Berat badan. Udah, kita buat aja dulu. Double ya. Double mana nilai? Tinggi badan. Tinggi badan. Terus ini input apa nih? X double, thank you. X double. Terus gini, bikin lagi yang berat badannya, inputannya dari user kan. Sort, masukkan apa nih? Berat badan. Usaha nih, nggak perlu ChatGPT. Kalau perlu udah ChatGPT sih, soalnya dari ChatGPT kayak. Oh iya, ChatGPT ya. Duh, menafik sekali kau. Double ya. Double berat badan. Salah, pakai answer. Gak bisa dia. Berat badan input X double. Oke, kita bikin logika perhitungannya gimana nih? Logika perhitungannya itu boleh kayak gini. IMT kan
YMT sama dengan apa, kita bikin apa deklarasinya dulu ya. Berat badan. Dalam bisa ya. Salah ya. Dalam kurung tinggi badan kali tinggi badan. Kali tinggi badan. Ini kah? Salah kah ya? Nanti kita tanya-tanya apa? Saya punya kita cari tahu di sini nih. Proyek-proyek saya sebelumnya. Oke, tinggi badan sudah. Jika perhitungan masuk ke apa ya? If else-nya. Kita masuk kondisi pertama ya. Mapping pertama itu jika YMT-nya itu kurang dari berapa tuh? Kurang dari 18,5 ya. 18,5. 18,5, maka outputnya itu alamak berapa besar. Outputnya itu kurus ya, kurus. Oke, masuk ke itu LCM-nya, else if kondisi kedua kita kalau misalnya gimana tuh? Kayak N kah 2 kali? Man. Pakai balik ya? Bentar buat video. Masuk aja. Bentar ya. Tadi lupa. Salah ya? Apa ini yang di bawah ya? Misalnya di bawah 18 ya? Di bawah 18. Oh, ya. Kita masukkan logika pertama ini. Saya bikin apa tuh? 25 berapa tuh? Gemuk sekali Anda. Oke, kondisi kedua tuh jika INT lebih besar sama dengan ya? Walah, lupa cek sama dengannya. IMT sama dengan ya? Sama dengan, oh ya enggak sih, lebih besar sama dengan 18,5 ya, 18,5 maka dia apa ini ya, maka dia kebesar terus. Short tab gemuk normal ini baru else nya, kondisi yang tidak terpenuhi. Else sama dengan IMT nya ya, kurus. Oke, ada yang salah nih. Apa yang salah ya? Harus dibikin ya apa ya? Mana kita bikin? Apa di bawah ini? Sini.
deklarasinya double EMT nya 0 sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Coba, ada yang salah nih. Salah nih. Tuh kan? Salah. Apa di atas apa objeknya kita bikin? Bikin deklarasinya kayak mana, boy? Tolong. Coba-coba saya. EMT dengan 0. Oh, seingatku nggak perlu bikin angka ya. Iya. Bismillah bisa. Woi, bisa coy. Tinggi baran 76. Woi anjay, 76 tinggi apa tuh? 176. 1 ton. Salah. 60 kilo kan? 60 kilo. 60 kilo. Dia masuk kemana tuh? Kurus. Lah, perhitungannya mana? Ya nggak ada perhitungan. Masa ku kali semua? Mati tinggi badan kali tinggi badan. Gilo. Masuknya ke kurus ya. Coba lagi ya. Oke. Tinggi badan kita coba 160. PB nya 40 kilo. Entah apa itu 40 kilo. Woi, masih kurus. Kurus sekali berarti. Tinggi badan 190 yang listrik. Berat badannya kita bikin 80 King Kong. Sorry ya. Masih kurus loh. Apa yang salah nih? Mungkin King Kong ya ukurannya. Tinggi badan 20 400. Berat badan tuh 75. Kayak salah lah bikin double. Coba kita bedakan ya. Logikanya gimana ini logikanya? 80 tinggi badan apa? Ini 60. Masih kurus. 3 meter kan? Bentaran 3 meter bah. Apa yang salah nih? 100. Mana nih logikanya? Apa kebalik ya? Berat badan ya? Berat badan. Tinggi badan 175. 60. Wis, bisa boy. Kebalik rupanya berat badan dibagi. Gemuk kali ya. 80 kilo ini apa ini beratnya? Turunkan ini 80 kilo nih. Oke, codingan soal ketiga sudah ya. Sudah mana nih? Thank you soalnya dari Google. Oke, soal 1 2 3 sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke soal 4 sama 5, kita rehat sejenak. Guys. Thank you ya. Oke,
kembali lagi bersama saya Novar Antariksa. Jadi saya akan melanjutkan codingan sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan codingan pertama sampai 3 kan. Sisanya 4 sama 5 lagi nih. Nested if dan switch case. Nested if itu if-nya dari dalam if lah. Contohnya itu apa ya? Pokoknya kondisi pertama udah terpenuhi, maka dia di dalam kondisi itu ada kondisi lagi yang harus dipenuhi. Gitu. Paham nggak? Sama. Nah, langsung kita apa? Langsung bikin codingannya. Paham lah dikit codingannya. Logikanya agak gimana ya? Terlalu lah. Nested if dari kan soal nested if ada ini pakai WordPress nih ngelek, aduh ngelek nih. Ayolah. Contoh soal nested if Hotel Kencana. Oh my. Oke, saya nyerah. Cari soal yang mudah. Banyak bet. Wih, gilo banyak kali. Alah, saya nggak ada itunya. Apa itu? Oke. Soal nested. Woi, dicarikan AI. Kayak kita cari ya. Menentukan golongan gaji seorang. Baik. Menentukan kategori kendaraan. Jika ya, cek apakah jumlah roda 4. Jumlah. Jika ya kategorinya. Oh, ini kayak mana penulisannya? Bentar ya. Saya bingung cara nulisnya. Nested if A nih. If A, ada if lagi, di dalamnya ada if lagi. Saat nih. Oh iya. Oke, ini ya, kurang kerawal lagi. Oke, langsung aja kita buat codingannya. Codingan kita pakai yang ini, logikanya. Dia lah dikasih logika kita. Thank you lah. Aduh, terlalu sempit. Ntar kita belum bikin apanya. Folder Java kelasnya. Kita bikin soal 4. Soal 4. Ini dia. Soal 4. Kita rapikan dulu. Soal 4. Oke. Kita nggak usah pakai inputan dari user lah. Langsung aja kita apa? Bikin apanya ya lagi? SPM public class-nya ya. Oh ya tuh. Metode utama ya. Public static void main string RGS ya. Itu kita masuk ke soalnya itu. Buat lagi menentukan kategori kendaraan ya. Nih, kategori kendaraan kita bikin. Sama jika jumlah roda, terus ada mobil roda. Kayak mana ya? Ya nggak sih? If tidak bersandar. Kalau kita bikin if ya, nanti di kelasnya kita nanti bikin. Nah, ya bikin if ya.
if jumlah roda sama dengan jumlah roda susah kali nulisnya. Roda sama dengan 4. Maaf ya kurang kerawat ini. If lagi if maka itu dulu ya, bikin lagi logikanya. Jika kondisi pertama sudah terpenuhi maka dia masuk ke if lagi. Misalnya kategorinya mobil roda jika ya iya ya jumlah roda sama dengan 4. Jika ya kategorinya ya sama dengan jika coba kita jika ya maka kita bikin apa rinannya jika ya maka mobil roda 4 ya, mobil roda 4. Jika kondisi pertama sudah terpenuhi maka dia akan masuk lagi ke if. Jika benar-benar mobil jumlahnya roda yang 4 maka dia termasuk kategori mobil roda 4. Kalau enggak dia masuknya berarti tidak ya. Jika selain tidak itu kita salah else perlu ya langsung aja tab mobil maksudnya motor roda apa ya mobil tidak standar ya, mobil tidak standar udah masuk kan. Oke, kita keluar lagi masuk ke else nya. Oh bikin lagi kalau logikanya iya dari seperti ini masuk else jika ini ada kendaraan motor lagi kita bikin else nya kita bikin bukan mobil gitu. Else astagfirullah, saya ngomong kasar ya, sorry kesan. Sistem mobil tidak standar bukan mobil apa pesawat bukan ya. Oke, tes saya dulu coding pusing juga saya. Kita bikin if lagi sini. Ini kondisi kedua ya. Oh enggak. Ini kondisi motornya. Kita bikin lagi berarti. Bentar, bingung sendiri ya saya kan. Waduh. Saya pakai LSIP ya. Oh iya pakai LSIP ya, cerdas.
else if uh, kendaraan jumlahnya 2 ya, jumlah roda sama dengan 2. Sudah perhatian jumlah roda 2, masuk ke if nya lagi, if bisa kan, kita coba aja dulu ya codingan apa ini. Jika ya, jika sama dengan ya, jika ya dia, maka printnya apa? Jika ya motor roda 2, motor roda 2, motor roda 2. Kalau enggak else logika apa ini? Belum, ini ada tanda serunya ini, saya belum bikin deklarasinya, langsung logikanya ya. Kita tes dulu logika, bentar nggak? Motor tidak standar, motor apa nih? Motor tidak standar, tidak standar, mana ini? Standar. Udah kan nih, betul kan nih? Tidak standar jika tidak ada kategori, termasuk kategorinya else. Gak ada kategori ya. Shortnya apa tuh namanya? Kendaraan lain. Memang iya ya, kendaraan lain. Kendaraan. Oke, benar kalau kayaknya bikin dekorasinya lagi. Dekorasinya jumlah roda ya. INT jumlah roda dengan, coba dulu 4 ya, 4. Terus string ya, string str string jika sama dengan ya. Oke, apa yang salah nih? Pecer ya pak ya? Oh iya, banyak nih salah nih. Jika ya, apa yang salah logika ini? Sorry guys, agak lama, saya masih pemula. Apa lagi yang salah nih? Ada Prabel namanya ya? Udah nih. Dapat begini ya? Cocok. Apa lagi salahnya? Namanya kan ya. Ini apa ya? Kategori kita bagian.
kategori ya, kategori. Hmm. Ya, terus ya. Aduh, bingung saya nih. Mana lagi nih? Salah lagi. Apa ya logikanya? Kategori jumlah roda. Kategori nih salah nih kayaknya. Nol. Kosong kan? Sering jauh. No. Ah, coba kayak mana ibu nih buat nested if satu yang memiliki STM. Ini ya bikinnya. Ya. Ya ada dua ya. Oh, bolen, pakai bolen, bolen. Boleh, boleh, bolen. Bolehan. Bolehan tuh mana ya? Memiliki same. Ya, true. Koma. Enggak ya? Aduh, apa lagi yang salahnya? Ini apa nih string? Apa lagi nih? Udah kah? Coba. Si error loh. Mana nih? Bolehan ya. Anda boleh mengemudi. If else. Else if. Oh, bagian sini salah ya? False. True. Jika iya nih. Ada loh ya punya. Files ini salah nih. Coba hapus dulu ya. Ya, masuk logikanya. Gak bisa. Gak bisa pula ya. Udah ini loh. Jumlah roda kan 4. Apa yang salah logikanya nih? Udah, else if.
Aduh, apa lagi nih salah? Oke, dari tadi nggak ketemu temu. Kita potong aja lah. Percepat saja ya guys. Yang mana ini? Jalan roda 4. Ada kan? Kemana nih lagi? File. Si pusing mencari apa? Cara kerjanya. Ntar ya, kita percepat saja. Kira tahu kemana. Mana tuh? Pusing saya. Apa lagi apa? Apa operatornya itu ya? Oh, walah, walah, men. Ayo lupa, bye. Sorry ya. Ini dia. Oh iya, pakai pembanding. Walah, 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 walah. Sorry ya. Nah itu mobil roda 4. Ini kita ganti ya roda 4 kan. Kedua. Walah itu aja nggak tahu. Sama dengan ini kurang 2 pak. Nah motor roda 2. Soalnya kita nggak ada gitu. Nol. Nggak ada masalah apa-apa tuh. Ada masuk ke kondisi mana? Kendaraan lain paling ini. Masuk ke kondisi pertama, kondisi kedua akan masuk nih. Kendaraan lain kan? Cetak-cetaknya. Coba kita bikin yang ini kendaraan 4 masuk ke sini kan if-nya. Kita cek dulu apakah dia ya apa enggak gitu. Misalnya kita bikin ini apa? False. False. Oke, sudah false kan? Ya, tes. Pasti masuk mau ke apa deh? Buk, masuk ke nilai else apa? Kondisi else kondisi else. Else bisa ke kondisi nggak sih? Nah, mobil tidak senada. Coba ini bikin dua. Ini dua. Oh, mobil motor tidak standar. Masuk deh yang kedua else kan. Sudah. Oke, soal keempat clear ya, sudah siap. Kita masuk lagi ke soal kelima. Alamak, soal kelima lagi. Apa ini? Soal kelima. Soal 5. Waduh, susah nih bos. Waduh, sweet case ya. Kita cari soalnya dulu. Sweet case, sweet case. Gimana tulisannya? Aduh, lupa sendiri. Sweet case, sweet case.
Sweet. Sweet cash. Dan Juno. Woi, ada jadikan kayak aduh, jadi sendiri lah. Jangan bilang susah nih. Pakai sweet cash dalam C++ gila. Java lah. Raman Java. Oh ya, dikasih tutorial. Op soal. Oh iya, dikasih kisi bah. Java Indonesia. Ah, ini dia. Enggak benar nih. Salah nih. Saya butuh soalnya. Butuh soalnya. Soalnya mana? Soalnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini PS plus lah. Oh, lah sih plus ya. Ya udahlah. AI bantuin AI. Pusing nyari soalnya. Carikan soal tentang switch ya tes kan SWT aja. Oke. Aduh, panjang nih. Oh alah, lupa lagi ya. Kok lama kali? Wih. Nope. Oh udah dibikinin. Java. Apa dikasih gitu nih? Jangan dikasih apa udah soalnya aja. Bahasa lagi menunggu cari soalnya, kita baca dulu lah mana sweet case nya. Lupa tadi udah dibaca, lupa lagi. Aduh, sweet case terus sweet case kasih sweet case. Oh ini boy. Kategori produk. Oh ini diskonan nih. Wait. Oh iya. Soalnya aja. Sahabat jadi soalnya. Apa kita bikin sendiri aja? Ya, kita bikin apa ya? Nah inilah jadi bikinin. Oke, dibikinin soalnya. Mari kita bikin. Bagian fokus dasar berikut soal lagi sweet case punya. Input angka boleh 1 sampai 7. Case ada 7 nih. 1 sampai 7. Misalnya 1 Senin 7 Minggu. Default jika angka 1.
Ini ada predikat lintas, lalu lintas. Ini boleh lah. Lampu lalu lintas nih. Oke, langsung kita bikin aja lampu lalu lintas. Kenapa kita bikin itu? Ya pendek. Malas ngetik. Nggak malas sih, ini perjuangan ini. Butuh proses juga. Lagi dalam tahap proses saya. PSPM. Iya kah? Bentar, baca bentar. Oh ya, masih sama. Kita bikin variabelnya, switch case kategori produk. Kalau itu produk, kita bikin sini apa nih? Lampu lalu lintas kah? Oh, lampu lalu lintas. Nanti sebentar ya. Jujur aja nih, saya jujur aja memang benar nggak apa ya, bisa sih ngerjain tapi nyontek gitu. Saya usahain pakai soal lain lah, saya samakan soal yang ini. Tadi apa, lampu lalu lintas ya? Lalu lintas. Maaf ya kalau soal saya nyontek. Apa lagi? Oke. Tadi apa nih? Jika merah ya, merah. Jika merah, sorry. Jika dia merah, jika merah dia, itu titik koma kah? Oh ini. Oh iya cok. Oi, berhenti. Terus back ya. Breaknya apa, berhenti ya kayak? Kalau misalnya, oh ya breaknya itu berhenti ya. Selagi cache. Cache keberapa nih? Ini, oh ya salah. Lol. Mana nih? Saya pusing cara nulisnya. Bersera ini. Kuning. Apa? Berhenti. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke, habis itu break ya. Break. Kita masuk lagi cache. Oh nggak rapi ya. Cache yang ketiganya nih apa tadi? Hijau. Itu jalan ya. Hijau itu jalan. Ini break. Oke, sudah. Oh lah, titik komanya nggak ada ya. Pantes. Walah, pantes bersera. Titik komanya tidak ada. Sudahlah tuh, bersera ya. Nanti saya rapikan. Default. Koma. Defaultnya ini minta apa nih? Baru lampu sama lagi tuh. Oh, warna lampu salah ya.
berhenti di koma. Dah selesai. Kita tengok contohnya. Berarti kita bikin stringnya aja ya. String. Sini kita bikin dekorasinya. String lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas sama dengan, sama kita coba ya. Kok nggak bisa? Lampu lalu lintas. Kuning. Kita coba kuning ya. Oh ya, ini nggak rapi nih, alam berserakan. Saya rapikan. Waduh, rapikan dulu. Apa yang salah nih? Sweetcast. Yang punya ibu. Udah weh. Sama aja. Wih, sama ya, sama banget. Ini ketinggalan wah. Apa lagi yang salah nih? Sing balap ya, ini lagi. Wih, betul kan? Nah, hati-hati. Kalau misalnya ini merah, kalau itu merah, tuh berhenti. Kalau ini hijau, oh jalan. Coba kalau oranye, enggak. Apa lari dia ke default ya? Warna lampu salah. Tuh, warna lampu salah. Oke, selesai ya. Oke. Aduh, mohon maaf ya sekali lagi soalnya keimannya ya, saya nyontek dikit, masih kurang paham. Nah, sekarang udah paham lah saya cara kerjanya. Fitcast tuh ibaratkan kayak colokan stop kontak. Kontak pertama, kontak kedua, kontak ketiga. Ada pilihan kan? Baratnya ya merah nih stop kontak pertama, stop kedua, kontak kedua, stop kontak ketiga kan. Misalnya kalau kita pilih stop kontak yang pertama itu kan, colokan pertama, ya udah, printnya keluar apa yang berhenti. Kalau yang kedua kuning tadi, hati-hati. Yang ketiga hijau, jalan. Kalau nggak milih apa pun, ya udah, pada lampu salah. Gitu cara kerja. Oke, sampai situ aja mungkin. Saya ucapkan juga terima kasih yang sudah mau menonton. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.